ditemukan hasilnya adalah 409 juta. Jadi setiap tahun kita harus bayar 409 juta. Baru langkah selanjutnya adalah mencari mencari PV maksud saya. Nah, PV ini atau present value, karena jangka waktu pembayarannya adalah 3 tahun, maka di sini sigma T sama dengan 1 sampai dengan 3. Lalu ini besar pembayaran setiap tahun dibagi dengan 1 plus 0,14 pangkat T. 0,14 itu adalah tingkat bunga yang berlaku per tahun. Makanya seperti ini. Akhirnya dihitung dan hasilnya adalah 950 juta. Lalu mencari NPV selanjutnya. NPV kemarin apa? NPV penerimaan dikurangi dengan pembayarannya kan. Jadi 1000 dikurangi dengan 950 sama dengan 50 juta. Mbak Darwati. Iya, jadi diketahui NPV-nya dari soal itu tadi adalah sebesar 50 juta. Nah, apa maksudnya nilai 50 juta ini? 50 juta ini adalah subsidi. Jadi ini adalah sebenarnya subsidi yang kita terima dari pemerintah, karena kita seharusnya kan tingkat bunga yang berlaku sebenarnya adalah 14%, tapi pemerintah memberikan bunga untuk industri kita sebesar 11%. Nah, makanya hasil NPV 50 juta ini itu menunjukkan besarnya subsidi yang kita terima. Nah, ini juga menunjukkan nilai manfaat kita kalau kita memberi secara kredit, karena ini tadi kan anuitas kita pakai jangka waktu 3 tahun. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Kita lanjutkan. Teori pasar modal yang efisien. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa pasar modal yang efisien itu didefinisikan sebagai pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya itu mencerminkan informasi yang relevan. Nah, maksudnya informasi yang relevan itu yang gimana? Nah, itu dibedakan menjadi 3 bentuk atau 3 tipe. Yang pertama yaitu weak form efficiency, lalu yang kedua adalah semi strong efficiency, dan yang terakhir adalah strong form efficiency. Untuk yang pertama, weak form efficiency, ini adalah keadaan di mana harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Dan dalam keadaan seperti ini, pemodal tidak bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan menggunakan trading rules yang berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu. Nah, ini disebut weak form efficiency atau efisiensi yang lemah. Lalu yang kedua yaitu ada semi strong efficiency. Ini merupakan keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Ini yang kedua. Atau semi strong efficiency ini dia juga bisa dikatakan bahwa para pemodal itu dia tidak akan bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan public information. Lalu yang ketiga itu strong form efficiency atau bentuk efisiensi yang kuat.
Ini merupakan suatu keadaan di mana harga itu tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu teori struktur modal. Oh ya, dari sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang perlu didiskusikan? Atau ada yang belum keabsenkah tadi? Oh, Mbak Trina Ningsih belum. Iya. Hitungan yang tadi. Yang ini Mbak ya. Mana yang ditanyakan? Jadi untuk soal seperti ini kan kita dapat tingkat bunga itu 11%, padahal sebenarnya tingkat bunga yang berlaku itu adalah 14%. Nah, ini kita kredit gitu. Lalu kita mencari nilai NPV. Nah, jadi yang pertama yang kita cari itu adalah berapa besar pembayaran setiap tahunnya. Nah, ini dicarinya dengan seperti ini, rumus anuitas ya. Untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunganya 0,11%. Nah, ini akhirnya dapat hasilnya adalah 409. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai PV. Ini sama kayak yang kemarin juga, rumusnya juga sama. Nah, itu didapatkan hasil 950. Nah, lalu untuk NPV-nya kita cari dari 1000 itu jumlah kita hutangnya berapa, yaitu 1000 juta, lalu dikurangi dengan PV 950 dan hasilnya adalah 50 juta. Nah, 50 juta ini menunjukkan nilai manfaat yang kita peroleh karena kita dapat istilahnya dapat subsidi gitu ya. Jadi kita dapat pemotongan tingkat bunga sebesar 3%. Gimana? Kayaknya banyak yang mau ngetik ya, tapi kok nggak keluar. Halaman 6.7. Iya. Jadi suaranya putus-putus ya, Mbak? Enggak. Tapi suaranya bisa jelas kan, Mbak Sulastri? Kita bahas pertanyaan Mbak Fazura, Mbak ya.
Maksudnya bahwa pasar modal itu setidaknya memenuhi persyaratan efisiensi bentuk setengah kuat. Mana ya Mbak itu? Halaman 6.7. Maksudnya kalimat O yang di bawah, pada umumnya disimpulkan bahwa berbagai pasar modal paling tidak memenuhi persyaratan efisiensi bentuk lemah. Banyak yang telah memenuhi syarat efisiensi bentuk setengah kuat dan belum konklusif untuk efisiensi bentuk kuat. Apa itu maksudnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ini kata-katanya dia sulit dipahami ya. Jadi sebenarnya 3 bentuk pasar ini tuh sebenarnya semuanya efisien. Ini adalah bentuk-bentuk pasar yang efisien. Nah, tapi dan dia ini beda dibedakannya itu dia berdasarkan informasi yang digunakan. Jadi kalau yang pertama weak form efficiency, ini dia informasinya itu dalam bentuk perubahan harga di waktu yang lalu. Jadi untuk estimasi yang sekarang digunakan perubahan harga di masa lalu. Lalu untuk yang kedua itu dia menggunakan informasi yang tersedia ke publik atau informasi yang di-share ke public information. Lalu yang ketiga, yang strong itu efisiensi, itu informasi yang tersedia baik kepada publik maupun tidak. Jadi ini lebih ke kayak informasi yang digunakan, informasi yang relevan itu mana. Jadi sebenarnya semuanya menunjukkan efisiensi. Gitu dulu ya Mbak Fazura. Nanti kalau misalnya saya ini, soalnya dia kata-katanya juga kurang jelas juga sih, maksudnya yang kata-kata terakhir ini. Kita lanjutkan ke teori struktur modal. Oh ya Mbak Reni, selamat datang. Teori struktur modal. Ini menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan apabila keputusan investasi dan kebijakan dividen itu dipegang konstan. Nah, dalam modul ini ada dua yang akan kita bahas teori struktur modal, yaitu yang pertama adalah balancing teori, lalu yang kedua adalah pecking order teori. Dan sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu balancing teori. Ini dia ada di modul ini dia menyampaikan untuk balancing teori ini ada 3 kasus.
Yang pertama adalah struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak. Lalu yang kedua